Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan. Memang malam hari ini cuaca memang dingin, mendung ya. Mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang terhalang atau gimana untuk datang, tapi sampai puji Tuhan. Di sini Bapak Ibu sudah boleh hadir, boleh memberikan waktunya, memberikan hatinya untuk boleh datang di tempat ini. Kalau boleh Bapak Ibu mengisi kursi yang di bagian depan, yang di belakang Bapak Vincent keluarga. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari libur, pasti juga banyak yang pingin acara keluarga ya. Tapi kita mau memuji Tuhan hari ini. Kita mau mengangkat tinggi namanya. Kita mau terus katakan bahwa Tuhan kita yang penuh kasih, Tuhan kita ajaib. Amin. Kita mau sama-sama katakan. Yesus ajaib. Bapak Ibu saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Sama-sama kita katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah nafasku. Yesusku ajaib bagimu. Sekali lagi Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya kekal selamanya. Amin. Tak berubah, kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Sekali katakan dengan hatimu, serukan. Yesus ajaib. Amin. Dia berkuasa. Ada mujizat boleh terjadi di tempat ini. Mujizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Mu Tuhan, tak berubah kasih.
setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagimu. Puji nama Tuhan, haleluya. Yesus kita ajaib. Mari silahkan boleh kembali duduk. Kita mau bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang ajaib, perbuatannya ajaib, kasihnya sungguh ajaib bagi setiap kita. Kita mau mulai tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena Engkau Tuhan kami yang sungguh ajaib. Perbuatanmu ajaib Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan bahwa oleh karena kasih-Mu yang ajaib kami juga boleh ada di tempat ini. Kami boleh bersekutu bersama pada malam hari ini Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami, menjamah setiap kami, mengurapi kami dengan kuasa kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini. Karena kasih-Mu Tuhan yang menyertai anak-anak-Mu boleh hadir di tempat ini dalam keadaan baik. Karena kasih-Mu juga Tuhan yang terus memelihara setiap daripada kami, sehingga hari ini kami tetap boleh dalam keadaan baik. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu Tuhan yang selalu memberkati kami, memulihkan kami, menyembuhkan, bahkan menyelamatkan setiap jiwa kami. Karena kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, sungguh-sungguh nyata bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami malam hari ini memberikan seluruh diri kami untuk memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa yang setia, pertolongan-Mu sempurna, dengan iman ku percaya hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Sekali kita mau katakan, Kau Bapa yang sempurna. Mari Bapak Ibu saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Oh, Engkau Bapa yang setia,
pertolongan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan iman Kami percaya Tuhan, hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Karena kasih-Mu ku diberkati. Karena kasih-Mu ku diubahkan. Karena kasih-Mu ku dibebaskan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Karena kasih-Mu ku diberkati. Karena kasih-Mu ku diubahkan. Karena kasih-Mu, terima kasih Tuhan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Karena kasih-Mu Tuhan, oh diberkati. terima kasih Yesus. Ku diubahkan. Karena kasih-Mu ku dibebaskan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Karena kasih-Mu ku diberkati. Karena kasih-Mu ku diubahkan. Karena kasih-Mu ku dibebaskan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Dengan lebih dahsyat lagi katakan, oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, karena kasih-Mu ku dibebaskan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Oh, terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu besar. Oh, terima kasih Yesus. Semua karena kasih-Mu. Kasih-Mu memberkati. Kasih-Mu memulihkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sebab karena anugerah-Mu. Terima kasih. Oh, terima kasih. Yesus Kau baik. Yesus Kau baik Tuhan. Terima kasih. Kau baik Tuhan. Kau sungguh baik. Terima kasih. Karena kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu Yesus. Kau Bapakku yang setia, kasih setiamu nyata. Terima kasih.
Terima kasih. Oh Yesus, ku bersyukur. Terus katakan terima kasih Yesus. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang sempurna. Kaulah Tuhan yang sempurna. Padamu ku bersyukur. Kaulah Tuhan kekuatanku. Kini ku menyembahmu. Oh, karena kasih-Mu ku diberkati. Karena kasih-Mu ku diubahkan. Karena kasih-Mu ku dibebaskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku diselamatkan dan dipulihkan karena kasih-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu ku diubahkan. Karena kasih-Mu ku dibebaskan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Ku diselamatkan. Terima kasih, ku diselamatkan Tuhan. Diselamatkan dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu lebih dahsyat lagi. Kita percaya bahwa Tuhan kita hebat. Dia sungguh Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Sama-sama kita mau katakan, betapa hebat Tuhan kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa Di bumi di surga. Amin. Berdagang Dalam kemuliaan. Oh, Dialah siapa? Tuhan Allah kita. Amin. Namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia bernama Yesus, semua perbuatannya. Betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sekali lagi lebih dahsyat katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang begitu hebat dan dahsyatnya kasih-Nya atas setiap kita. Amin. Amin.
kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara Tuhan dan kota perlindungan bagi setiap kami. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Terima kasih Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Say, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Dengan lebih dahsyat lagi katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, tak pergi dariku. Puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu untuk boleh kembali duduk. Sekarang kita tidak hanya mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, tapi kita mau menyatakan kebaikan Tuhan. Itu juga suatu ucapan rasa syukur kita. Jangan ragu, katakan kita mau berbagi dan boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Silakan, siapa yang mau bersaksi? Yanti. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Nama saya Yanti Indra Kusuma. Malam ini saya akan menyaksikan kebesaran Tuhan dalam diri saya. Pada bulan Desember yang lalu, saya harus menghadapi sebuah ujian, di mana ujian tersebut membutuhkan saya untuk berbicara, bersuara. Tapi pada saat itu saya dihadapkan pada banyak peristiwa. Yang pertama, mama saya itu batuk sampai beberapa minggu. Terus yang kedua,
saya sendiri juga batuk, bahkan suara itu enggak keluar gitu. Lah, pada saat saya menjelang ujian, saya enggak bisa keluar suara. Saya sampai bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau ini memang kehendak-Mu, maka apa yang akan terjadi itu adalah seturut kehendak-Mu. Saya sudah mencoba beberapa dokter, tapi tetap batuk dan suara tidak keluar. Sampai last minute saya mengatakan bahwa saya mungkin harus mundur. Tapi hati kecil saya selalu berkata, kenapa kamu mau mundur? Kenapa kamu gak minta sama Tuhan? Tuhan itu tahu apa yang kamu butuhkan. Sampai akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan, suaraku, perkataanku, semua adalah seturut kehendak-Mu. Kalau Engkau izinkan Tuhan, besok saya minta waktu 15 menit saja untuk saya bisa berkata-kata, untuk saya bisa bersuara. Jadi sepanjang hari itu yang saya rasakan adalah gatel di tenggorokan, ini gatel. Tapi saya terus berseru sama Tuhan, Tuhan tolong, kalau Tuhan memang mau saya tetap maju, maka pada saat itu tenggorokan ini 15 menit enggak ada gatel, enggak ada apa. Saya juga sebetulnya berat meninggalkan orang tua saya di rumah. Tapi puji nama Tuhan, ketika saya berseru kepada Tuhan, Tuhan berikan waktu yang luar biasa. 15 menit saya bisa maju tanpa sedikit pun tenggorokan ini mau terasa gatel atau mau batuk sama sekali enggak ada. Sehingga semuanya dapat berjalan lancar. Tuhan kita sungguh Tuhan yang luar biasa. Jadi jangan pernah kita menaruh pengharapan kepada manusia, tapi berharaplah selalu kepada Tuhan. Tuhan pasti kasih jalan keluarnya. Terima kasih. Terima kasih Yanti, puji Tuhan. Memang pengharapan kita hanya kita serahkan pada Tuhan. Ada lagi? Oke, puji Tuhan. Shalom, selamat malam. Saya mau ceritakan kebaikan Tuhan dan saya mau menyaksikan bahwa doa yang kita doakan dengan sungguh hati benar-benar Tuhan segera menjawab. Saya punya adik, setiap minggu 2 kali cuci darah. Akhir-akhir ini Selasa minggu lalu itu HB-nya turun, jadi nggak bisa cuci darah, karena kalau di bawah 8 itu nggak boleh cuci darah, takutnya nanti dia bisa langsung meninggal. Jadi saya tuh paling sayang adik saya ini. Kami itu 3 perempuan ini selalu sama-sama. Jadi adik saya ini kemana saja saya pergi itu selalu bareng. Jadi kemarin kami ada wadah di PDKK Immanuel, yaitu kita setiap Rebu bersel bersama. Di dalam sel itu kita boleh sharing bersama, mengeluarkan, saling menceritakan apa yang kita alami. Sehingga kemarin kami hanya berlima, kami berdoa bersama. Terus saya merasakan hadirat Tuhan. Beberapa minggu itu adik saya di rumah sakit, saya nggak pernah doa. Saya begitu malas berdoa, saya cuma dalam hati, Tuhan tolong jamah Tuhan. Saya cuma bilang gitu. Malahan saya ajar adik saya, bilang, Tuhan Yesus tolong saya, sembuhkan saya Tuhan. Tuhan Yesus jamah saya. Tapi sudah 4 kantong ditambah transfusi darah itu
HB-nya nggak naik-naik. Kemarin bersel itu baru saya berdoa, Tuhan adik saya sekarang masih HB-nya belum naik-naik, Tuhan tolong Tuhan. Tadi pagi itu saya mendengar ponakan saya sudah, AI HB-nya sudah 9,1. Padahal 3 kantong yang ditambah itu malahan turun dari 8 turun menjadi 7,1, 7, berapa gitu. Saya begitu khawatir dalam pikiran saya ini, mungkin adik saya ini sebentar lagi makin hari makin turun. Terus saya berdoa, Tuhan tolong jamah Tuhan. Di situ betul-betul waktu saya tadi pagi baru saya tahu, ternyata Tuhan Engkau mau aku berdoa dengan sungguh hati. Engkau tidak mau aku setengah-setengah hati gitu. Dan puji Tuhan, saya merasakan betul-betul doa yang kita doakan dengan tulus hati, Tuhan akan menjawab. Dan pagi tadi Tuhan sudah menjawab, adik saya boleh keluar dari rumah sakit. Saya sungguh senang dan bersyukur. Dan saya ingin katakan bahwa saat kita berdoa dengan sungguh hati, pasti Tuhan segera menjawab. Puji nama Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Dan doa yang kita doakan tidak pernah Tuhan tidak dengar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Tuhan kita memang luar biasa. Semua oleh karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya yang menyembuhkan Yanti dari sakit tenggorokannya sehingga dia bisa ujian. Karena kasih-Nya juga Tuhan boleh menjaga kondisi daripada adik Cieni tadi. Dan sehingga boleh terus mengikuti pengobatan. Kita mau katakan sekali lagi, karena kasih Tuhan memberkati, memulihkan, menyembuhkan setiap kita. Karena kasih-Mu ku diberkati, karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan, ku diselamatkan, ku diselamatkan dan dipulihkan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Karena kasih Tuhan yang memenuhi setiap kita. Amin, percaya Bapak Ibu, bahwa apapun yang kita lewati malam hari ini, apapun yang kita lewati sepanjang hidup kita, semua karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita. Kita mau sama-sama katakan, kita mau sama-sama mengimani bahwa setiap daripada kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan kasih-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bahwa kami dekat di dalam hati-Mu Tuhan. Dekat dalam hati-Mu, kami rindu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu,
tangan Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu saya undang boleh berdiri. Angkat hati, angkat tangan. Dengan hadir-Mu Tuhan, dengan hadir-Mu. Terima kasih Yesus, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kudusan-Mu bawaku dekat dalam hati-Mu Tuhan, dalam hati-Mu kami rindu, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Bersyukur Tuhan, ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu. Rasakan kuasa kasih-Nya boleh hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah kita. Rasakan kuasa kasih Tuhan di dalam hati setiap kami. Bersyukur Tuhan, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan hadir di tempat ini.
percaya Tuhan, kuasa-Mu di tempat ini mengalir, memenuhi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus Kau baik. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan yang boleh kami terima daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Kau sungguh baik dalam hidup kami. Dan malam hari ini kami mau belajar Tuhan kebenaran firman-Mu. Maka beri kami hati seorang murid supaya kami mampu duduk diam untuk mendengarkan isi hati-Mu untuk setiap kami di tempat ini. Dan kami percaya pada saat kami pulang Tuhan, kami hidup boleh diubahkan, keluarga kami boleh dipulihkan, dan melalui keluarga kami yang hadir di tempat ini, nama-Mu dipermuliakan. Demi Kristus Tuhan dan Allah kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Frans Hoktiong. Ya, Bapak Ibu seharusnya yang bicara di depan sini itu manusianya ada di belakang itu sekarang ya. Harusnya yang bicara adalah Bapak Frans. Tapi Frans minta tolong saya untuk menggantikan Bapak Ibu. Karena dia barusan pulang dari Banyuwangi bersama beberapa teman. Ada Maisong di sana, terus minta saya untuk menggantikan karena tidak siap katanya. Itu alasan tok Bapak Ibu saja nih ya. Dan oke, saya bilang saya siap menggantikan dan materi ini saya buat tadi siang. Selesai sore dan malam hari ini saya boleh sampaikan kepada setiap Anda di tempat ini. Jadi nama saya Erwin. Jujur aja saya kesini itu sungkan. Saya ngomong sama Pak Fran bolak-balik, enggak apa-apa saya ngomong di Immanuel. Barusan bulan lalu saya melayani di Immanuel, saya takut Anda bosan Bapak Ibu gitu ya. Tapi enggak apa-apa, aman, ya sudah Bapak Ibu. Dan temanya itu keren banget, karena bulan Februari katanya bulan penuh cinta. Mosok sih bulan Februari bulan penuh cinta Bapak Ibu? Bener enggak bulan Februari bulan penuh cinta? Halo? Betul? Kalau dilihat dari wajah Anda ini kok rasanya kok meragukan, apakah betul Februari bulan penuh cinta? Karena judulnya adalah nada-nada cinta Bapak Ibu. Gitu ya. Dan nada-nada cinta ini yang namanya nada Bapak Ibu, saya ini tidak bisa nyanyi. Makanya dari tadi saya duduk diam itu tidak berani bengok banter. Kenapa? Ngeriwui. Ya, karena nada saya itu tidak karu-karuan. Nada saya itu bisa fales. Lah nada-nada itu bisa fales, bisa enak. Betul, setuju? Nada-nada cinta itu kalau nyanyinya pas,
nyanyinya bener, nada-nada itu jadi nada-nada cinta. Setuju ya? Tapi kalau nyanyinya ndak karu-karuan, nyanyinya fales, itu orang denger itu ndak enak Bapak Ibu. Nah, malam hari ini kita berbicara nada-nada cinta, berbicara soal keluarga. Bapak Ibu, saya ndak ngerti bagaimana dengan hidup keluarga Anda hari-hari ini. Apakah hari-hari ini hidup keluargamu itu penuh dengan nada-nada cinta, ataukah nada-nada yang fales tadi itu? Kenapa? Karena gini, saya juga melayani banyak di anak muda Bapak Ibu. Saya ketemu dengan banyak anak muda. Nanti tanggal 18 ini ya, 18 Februari ini saya melayani rekoleksinya HSM. Nah itu anak-anak single-single itu, nanti saya bicara di situ. Ada 3 sesi di sana, saya bicara di situ. Saya seringkali melayani kelompok-kelompok anak muda. Itu kalau pacaran, indah luar biasa. Setuju? Setuju ya? Kalau masa-masa pacaran Bapak Ibu, saya percaya banyak indahnya. Kenapa? Karena orang pacaran itu pasti menampilkan sesuatu yang baik. Pasti menampilkan sesuatu yang indah. Kalau boleh saya katakan itu adalah masa-masa promo. Benar? Itu adalah masa-masa promo. Dia akan tampilkan bagaimana yang terbaik. Cowoknya akan bicara yang semanis mungkin. Ceweknya akan dandan yang secantik mungkin. Itu masa pacaran Bapak Ibu. Semua nampak indah. Tetapi persoalannya adalah saya juga ketemu dengan pasangan-pasangan yang di bawah 5 tahun pernikahan. Terus kemudian sudah gegeran, sudah mengajukan proses perceraian dan segala macam Bapak Ibu. Karena kenapa? Masa promonya habis. Masuk masa pernikahan Bapak Ibu, yang tadi nada-nada cinta itu jadi nada-nada yang tidak karu-karuan tadi itu. Pada saat masuk pada pernikahan, mulai kebiasaan-kebiasaan itu muncul. Jangan lupa, saya mengingatkan juga kepada anak saya ini juga sebentar lagi masuk masa-masa seperti itu, mulai pacaran, mulai begini, begitu dan segala macam. Saya selalu ingatkan sama dia, hati-hati loh lek pacaran itu. Karena masa pacaran cuman antara yang cowok sama yang cewek, bener ya. Tetapi begitu masuk masa keluarga, ini 2 keluarga Bapak Ibu, setuju? Bagaimana pola asuh? Saya diasuh oleh papa mama saya dulu masuk sama kecil, istri saya diasuh dengan pola asuh papa mamanya. Pada saat kemudian saya menikah, tidak sampai 5 tahun, saya menikah 2001 Bapak Ibu, dan kemudian 2004, saya mulai belakrak kemana-mana. 3 tahun pernikahan hanya bertahan Bapak Ibu. Tidak sampai 5 tahun termasuk saya mengalami. Saya meninggalkan istri saya meninggalkan anak saya yang pada saat itu baru berusia 2 tahun. Kenapa? Karena saya merasa istri saya itu tidak cocok. Padahal kami pacaran itu 7 tahun. Mulai dari 94 sampai 2001. Saya tidak ngerti itu 7 tahun ternyata tidak menjamin loh. 3 tahun pernikahan saya merasa saya ini salah pilih dengan istri saya Bapak Ibu. Kenapa? Ada pola asuh yang berbeda. Saya dibesarkan dengan karakter seperti ini dalam keluarga saya, istri saya dibesarkan seperti itu dalam keluarganya. Ini baru berbicara suami istri dengan 2 keluarga yang berbeda menjadi satu, sekali lagi seringkali bukan lagi nada-nada cinta. Tetapi nada-nada yang saling ngilokno. Gak karu-karuan Bapak Ibu. Ya. Ada satu lagi Bapak Ibu. Fenomena. Saya tidak hanya berbicara suami istri, mohon maaf. Karena pelayanan saya dari paroki Marinus, saya ber-PD di Marinus, tapi juga saya aktif di CFM. CFM itu Catholic Family Ministry. Saya melayani banyak keuskupan, hampir seluruh Indonesia. Saya ketemu dengan banyak macam-macam model keluarga Bapak Ibu. Anda tahu, ternyata keluarga itu rusak, keluarga itu pecah, bukan karena semata-mata suami istri. Kenapa? Ipar mulai melok urusan. Ya. Tik koko melok urusan. Cece melok urusan. Moro tuwa ikut campur Bapak Ibu. Hati-hati, saya mau pesan satu hal begini. Anda yang sudah jadi orang tua, yang sudah punya mantu, hati-hati Bapak Ibu. Sekali lagi hati-hati. Jangan karena engkau, ini orang tua ya, pesan baik-baik, dengar saya. Jangan sampai engkau merasa aku ini mamanya, aku ini papanya, lebih tahu anakku daripada istrinya,
lebih tahu aku daripada suaminya. Terus karena alasan seperti itu Anda merasa pengen berbuat sesuatu yang baik untuk keluarga anakmu, tanpa Anda sadar Anda justru membawa kehancuran bagi banyak keluarga. Bapak Ibu, banyak loh keluarga itu hancur karena campur tangan orang tua. Akhirnya anak tidak bisa milih. Sering saya ketemu Bapak Ibu seorang suami diperhadapkan pada dua pilihan. Kamu milih mama atau bojomu? Kalau Anda jadi suami seperti itu, apa gak ngeluh Bapak Ibu? Nek kamu milih mama, kamu nurut omongan mama, ojo nurut omongan bojomu. Tapi nek nurut omongan bojomu, mulai sekarang kita ndak usah berhubungan lagi. Loh, Bapak Ibu sering kali loh ya orang tua ini kadang-kadang karena egois, kemudian mencampur adukkan keluarga anak, dan kemudian keluarga ini tidak jadi nada-nada cinta Bapak Ibu, tapi ribut. Nah malam hari ini Bapak Ibu, temanya tentang keluarga dan kita berbicara sebagai keluarga. Saya tidak tahu, ini yang hadir pasangan suami istri boleh angkat tangan? Nah puji Tuhan lumayan banyak ya, kalau ini saya bicara dengan anak muda kan tidak cocok. Bapak Ibu bagaimana? Bagaimana kita mau belajar malam hari ini? Pengurus saya minta waktu, mungkin kalau agak sedikit terlambat mohon maaf karena ini cukup panjang ya. Bagaimana malam hari ini kita mau belajar Bapak Ibu, menciptakan nada-nada cinta yang enak, yang merdu di dalam keluarga kita. Karena seringkali kita ini lupa gitu loh, karena terlalu mungkin pernikahannya sudah cukup lama dan segala macam, terus kemudian ini kita lupa. Gitu ya, kita lupa bagaimana kita ini menciptakan nada-nada cinta yang enak. Lah pertanyaannya apakah Bro Erwin sudah menciptakan nada-nada cinta itu? Kadang-kadang lek waene waras gena Bapak Ibu. Tapi nek kadang-kadang lawane konslet, sumpek, bisa kumat loh. Tidak ada keluarga yang mulus, setuju? Setuju ya? Tidak ada keluarga yang indah, terus kadang-kadang ada perkelahian, ada pertengkaran, it's okay. Tetapi malam hari ini kita mau belajar. Ada dua hal Bapak Ibu, bagaimana kita mau menciptakan nada-nada cinta di dalam keluarga kita. Nah malam hari ini, yuk saya mengajak Anda yang pertama Bapak Ibu. Ini sederhana sekali. Tapi seringkali banyak orang Katolik itu lupa. Kalau engkau mau menciptakan nada-nada cinta di dalam keluargamu, yang pertama dan utama, Anda harus tahu apa tujuanmu menikah. Bapak Ibu, sekali lagi, saya ini seringkali ketemu sama anak-anak muda, ya yang bisa cerita itu. Kadang-kadang kalau pelayanan, minta nomor WA, telepon, tanya ini tanya itu. Saya sering kali ketemu mereka-mereka termasuk yang mau menikah atau yang menikah di bawah 5 tahun. Pertanyaan saya sangat simpel. Kamu kok mau menikah sama, jadi ada pasangan baru 1 tahun menikah di sebuah komunitas di Surabaya Barat, saya tidak sebut ya. Kamu kok mau nikah sama si A ini? Apa tujuanmu menikah? Bapak Ibu Anda tahu, anak-anak muda, pasangan-pasangan muda yang saya tanya apa tujuanmu menikah, itu seringkali tidak bisa jawab loh Bapak Ibu. Sekarang saya coba tanya kepada yang menikah. Sopo tak tanyain. Ada yang mau dengan sukarela saya tanya? Mei. Nah coba, aku sungkan ambil Mei. Bapak Ibu, biar cepatlah, enggak usah ya. Ada sebuah kesaksian yang menurut saya itu agak lucu Bapak Ibu. Saya tanya, kamu kok mau sama pasangan muda? Saya tanya. Anda tahu jawaban yang laki Bapak Ibu. Saya tanya, kamu kenapa kok mau nikah sama dia? Apa tujuanmu menikah Bapak Ibu? Anda tahu jawaban yang membuat saya syok. Ngomongnya begini Bapak Ibu. Ya soalnya sing mau sama saya cuma dia ini tok. Ya cowok itu tak tanya itu, ya mohon maaf, ini makanya saya tidak berani sebut nama Bapak Ibu. Karena secara fisik, mukanya memang bagi saya ya rodok heran gitu. Ini sing wedok mangan opo kok gelem ambek sing laki. Saya juga terus terang aja heran gitu ya. Memang enggak ganteng Bapak Ibu. Sing cewek ini cantik gitu. Kenapa kamu kok mau sama dia? Ya karena yang mau ya cuma dia ini tok. Daripada ndak ada Pak. Anda tahu jawabannya, daripada ndak ada. Mumpung ono sing ono bersedia,
ya wis lah aku tak nikahi. Mumpung umurku juga sih belum 30 lah, 28, 29 seperti itu. Bapak Ibu saya mau tanya, apa hari ini tujuan Anda menikah? Kalau engkau tidak ngerti tujuanmu menikah, Anda tidak ngerti visimu dalam menikah, maka seringkali keluarga itu hancur. Pengalaman saya pelayanan dalam bidang keluarga, termasuk saya mengalami bagaimana keluarga saya hancur. Karena dulu saya tidak ngerti apa tujuan saya menikah. Kalau saya rekoleksi, saya seringkali sharing. Dulu pada tahun 2001 saya menikah, usia saya 27. Pada saat itu ditanya sama orang, termasuk Romo, waktu itu Romo yang yang konselingi saya itu, sudah meninggal Romonya. Kenapa kamu menikah? Saya tidak bisa jawab. Jawaban saya sangat-sangat konyol. Ya karena saya sudah pacaran sama Linda ini, bukan Linda ini maksudnya ya, Linda istri saya namanya Linda, bukan pacaran sama dia. Istri saya namanya Linda, ya karena saya pacaran dengan Linda itu sudah 7 tahun Romo. Umur saya sekarang 27 tahun, ya harus menikah. Kalau tidak menikah nanti saya dimarahi sama mertua saya. Saya tidak ngerti karena saya menikah ya karena harus menikah. Saya tidak tahu Bapak Ibu. Sama seperti orang, kalau dia mau pergi tapi tidak ngerti tujuannya, akhirnya berputar-putar, tidak tahu mau kemana. Setuju? Banyak keluarga berantakan karena tidak tahu, tidak paham apa tujuan dia menikah Bapak Ibu. Visinya itu tidak ada. Nah malam hari ini saya mengajak setiap Anda, terutama juga pasangan-pasangan yang mau menikah. Saya ambil dari pengajaran Gereja Katolik menurut KHK nomor 1055. Gereja Katolik itu sangat kaya Bapak Ibu. Ini ada kitab hukum kanonik. Ada banyak pengajaran-pengajaran tentang pernikahan, tentang sakramen pernikahan. Ada banyak sekali di KGK tentang pernikahan. Saya ambil satu saja dari KHK nomor 1055. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Perjanjian perkawinan dengannya seorang laki-laki, terus dengan seorang perempuan, nah gitu, membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Bapak Ibu, tujuan orang menikah itu kalau menurut ajaran gereja itu ada 5 tujuan. Nah seringkali umat itu tidak ngerti. Termasuk saya tidak ngerti tujuannya menikah itu untuk apa. Makanya saya tidak heran ada begitu banyak keluarga yang seolah-olah dari luar nampak nada-nada cinta. Tetapi di dalam itu keropos. Karena sekali lagi tujuannya apa tidak tahu. Gereja sudah memberi panduan. Ada 5 tujuan pokok Anda dan saya menikah. Kalau engkau mau menciptakan sebuah keluarga yang penuh dengan nada-nada cinta, Anda dan saya harus tahu 5 tujuan pokok ini. Tetapi malam hari ini saya tidak bahas semuanya. Waktunya tidak cukup Bapak Ibu. Apa kelima tujuan menurut gereja tentang pernikahan dari KHK 1055 Bapak Ibu? Yang pertama, perjanjian. Ini ya. Perjanjian perkawinan dengannya seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yang pertama adalah perjanjian Bapak Ibu. Perjanjian kasih. Di sana ditulis perjanjian antara seorang siapa? Laki-laki dan seorang perempuan. Tujuan gereja tentang pernikahan sangat jelas. Tidak ada, dengar baik-baik. Gereja tidak mengatakan antara seorang laki-laki dengan 2 orang wanita. Gereja tidak pernah mengajarkan antara 2 orang wanita dengan 1 orang laki-laki. Tidak bisa. Apalagi hari-hari ini. Gereja tidak pernah mengajarkan antara seorang laki-laki dengan seorang laki-laki. Tidak ada. Tujuan pernikahan itu perjanjian seumur hidup Bapak Ibu. Amin. Pertanyaannya sangat sederhana. Anda dan saya siap enggak mengadakan sebuah perjanjian seumur hidup? Pertanyaannya seperti itu. Kalau engkau enggak siap seperti itu Bapak Ibu,
Pertimbangkan lagi Anda untuk menikah. Ini yang dikatakan sakramen pernikahan, sakramen perkawinan. Setiap Anda yang menerima sakramen perkawinan pasti ada 3 unsur ini. Erwin, kamu mau enggak menerima Linda dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit. Betul ngomong seperti itu? Betul? Bapak Ibu, ini perjanjian. Pertanyaannya sederhana Bapak Ibu. Tolong direspon supaya saya tidak ngomong seperti orang gila ya. Perjanjian antara siapa dengan siapa? Perjanjiannya siapa Bapak Ibu? Siapa Bapak Ibu? Sakramen perkawinan, dengar baik-baik. Banyak orang Katolik juga keliru memahami. Dia pikir begini Bapak Ibu. Sakramen perkawinan itu perjanjian antara saya dengan istri saya. Bukan. Perjanjian itu antara saya dan istri saya dengan Tuhan. Setuju? Bukan antara suami dengan istri. Bukan. Perjanjiannya itu antara saya dan istri saya dengan Tuhan. Loh, kenapa kok saya dengan istri saya? Karena pada saat kau mengatakan aku akan mencintai dia suka duka, untung malang sehat dan sakit, maka pada saat kau diberkati, firman mengatakan engkau bukan lagi 2 tapi berapa? 1. Anda 2 jadi 1 daging Bapak Ibu. Anda dan saya ini mengikatkan sebuah perjanjian. Saya dan istri saya yang adalah 1 itu berjanji bersama dengan Tuhan. Pernah tahu tanda tangan kontrak atau perjanjian di notaris? Halo, pernah? Saya mau tanya, kalau Anda perjanjian kontrak Bapak Ibu, resmi, sah secara hukum, terus one prestasi, bagaimana? Bapak Ibu, yuk please tolong sadari satu hal begini. Lembaga perkawinan itu siapa yang menciptakan? Siapa? Tuhan. Lembaga pertama dan tertua itu adalah lembaga perkawinan dan itu inisiatif Tuhan. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Berarti yang menciptakan perkawinan siapa? Tuhan. Kalau perkawinannya bermasalah, ya, perkawinannya bermasalah, ribut dan sebagainya. Pertanyaan saya begini. Yang dibubarkan perkawinannya atau orangnya yang diperbaiki? Orangnya. Anda dan saya ini siapa yang berani membubarkan lembaga yang Tuhan buat? Anda berani? Tidak ikut bangun gereja Yakobus. Ya, tidak bangun gereja Yakobus. Ini duitnya umat, bukan duitmu sendiri. Terus tiba-tiba aku tidak suka dengan gereja Yakobus. Besok tak robohno gereja Yakobus. Bisa Bapak Ibu? Romone takon, lho kon niku sapa? Gak melok duwe kok ngrobohno. Bener? Perkawinan itu punya Tuhan. Kalau perkawinannya bermasalah, yang dibubarkan itu bukan perkawinannya. Yang didandani itu orangnya. Setuju Bapak Ibu? Tujuan perkawinan, perjanjian kasih, 1 untuk selamanya. Itu tujuan yang pertama dan utama. Anda harus ingat. Sehingga pada saat keluarga mulai ribut, ingat, oh iya ya, aku dan istriku sudah berjanji bersama Tuhan. Aku tidak boleh membubarkan perkawinanku. Saya bersama istriku yang harus memperbaiki. Itu tujuan yang pertama Bapak Ibu. Menurut KHK 1055, apa tujuan pernikahan yang kedua? Persekutuan seumur hidup. Tadi sudah saya singgung Bapak Ibu. Ya, menurut KHK, perjanjian perkawinan dengannya seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan atau konsorsium seluruh hidup. Artinya begini loh Bapak Ibu, terbuka dan saling memahami. Anda dan saya tidak bisa
bertahan seumur hidup kalau tidak mengerti satu sama lain. Makanya saya mau katakan terbuka dan saling memahami. Firman mengatakan di Matius 19 ayat 6 ngomong, demikianlah kamu bukan lagi dua tapi satu. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Anda dan saya tidak bisa setia, Anda dan saya tidak bisa bertahan seumur hidup kalau engkau tidak saling memahami, tidak saling mengerti, terutama tugas dan fungsi pria dan wanita. Suami dan istri. Bapak Ibu, saya ini sekarang kalau disuruh main keyboard, bisa enggak? Gak muni Bapak Ibu. Bisa enggak? Ayo, badean. Bisa enggak saya main keyboard Bapak Ibu? Yos, bisa apa enggak Yos? Bisa? Linda, menurutmu aku bisa apa enggak? Bapak Ibu, menurut Anda saya bisa apa enggak? Loh, ngenyek toh. Ngenyek. Saya itu bisa. Ayo munikno, ini enggak percaya. Ngurupno ini. Saya bisa main keyboard Bapak Ibu. Betul? Kau usah diurupno sungguhan. Saya bisa Bapak Ibu, main keyboard itu bisa. Serius bisa. Lah masalahnya enak apa enggak itu saya enggak ngerti. Betul? Kenapa saya bisa main keyboard tapi tidak enak Bapak Ibu? Kenapa? Fungsinya enggak ngerti. Iki bunder-bunder iki apa? Saya enggak ngerti. Ini kok bisa ada pedal, ini tujuannya untuk apa? Saya enggak ngerti. Do itu di mana? Saya enggak ngerti. Kunci C itu ya apa? Saya enggak ngerti. Kunci Inggris saya tahu. Saya bisa, tapi enggak bisa enak, enggak bisa menciptakan nada-nada cinta karena keyboard ini saya enggak tahu fungsinya. Setuju? Anda dan saya enggak bisa bertahan seumur hidup kalau engkau enggak ngerti fungsimu sebagai seorang suami apa, fungsimu sebagai seorang istri apa. Dan ini nanti saya bahas di berikutnya Bapak Ibu. Oke? Poin yang kedua Bapak Ibu, tujuan pernikahan. Sadari kalau engkau mau menciptakan nada-nada cinta yang enak, sadari bahwa tujuan yang kedua, engkau mengikatkan diri satu sama lain seumur hidup. Dan untuk itu butuh yang namanya konsekuensi, engkau harus tahu fungsimu apa, tugasmu apa. Tanpa kau tahu fungsi dan tugasmu, nonsens engkau bisa bertahan seumur hidup. Amin. Yang ketiga, saya tidak bahas panjang lebar ya. Tadi saya janji bahas 2 saja. Yang ketiga, KHK ngomong begini. Perjanjian perkawinan dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri. Tujuan pernikahan yang ketiga itu kesejahteraan suami istri. Firman saya katakan Yohanes 13:34 ngomong begini, aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Oke, saya bahas sedikit saja, tidak panjang. Siapa yang setuju menikah itu mencari kebahagiaan? Angkat tangan. Siapa yang setuju menikah itu mencari kebahagiaan? Oke, turun. Siapa yang setuju menikah itu golek soro? Bapak Ibu, sorry to say, kalau tujuanmu menikah cari kebahagiaan, enggak usah nikah. Setuju? Setuju? Engkau akan kecewa Bapak Ibu. Bro Erwin kok bisa ngomong seperti itu? Saya pernah ikut seminarnya Romo Eko Wahyu. Cari di TikTok. Romo Eko Wahyu pernah ngomong, kalau kamu menikah, tujuanmu cari bahagia. Kamu jadi Romo saja. Jadi susterai lebih enak katanya begitu ya. Menikah kalau cari kebahagiaan, Anda salah Bapak Ibu. Kenapa? Karena firman Yohanes 13:34 ngomong begini. Aku memberi perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Pertanyaan saya, sama seperti Yesus mengasihi Anda dan saya. Pertanyaannya, Yesus mengasihi engkau dan
saya ini dengan cara bagaimana? Dengan cara bagaimana? Halo? Yes, saya tahu. Mati di kayu salib, saya tahu. Cara itu apa artinya? Memberi atau minta? Memberi. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Saya sering kali ngomong begini. Tuhan, aku ini siapa sih Tuhan? Aku ini ganteng ya enggak. Ya, ganteng ya enggak. Untune sigar separuh sing ngarep. Gundul, lemu, endek, pinter ya enggak. Oke, saya bilang begini. Apa sih Tuhan alasanmu mengasihi aku itu apa sih? Bapak Ibu tolong sebut satu saja. Sebut satu saja alasan mengapa Tuhan harus mengasihimu. Mengapa Tuhan harus mati untuk engkau? Gak ono Bapak Ibu. Tidak ada satu alasan pun yang layak sehingga Tuhan itu harus mati untuk Anda dan saya. Tetapi dia memutuskan aku mati untuk Anda dan saya, untuk dirimu. Karena ada sebuah cinta yang besar. Setuju? Kalau firman Tuhan katakan aku berikan perintah baru, kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu, maka Anda dengan istrimu itu bukan cari kebahagiaan. Setuju? Tapi Anda memberikan kasihmu. Karena firman-Nya sama seperti aku mengasihi kamu dengan aku berikan yang terbaik untuk kamu. Sehingga dengan kata lain, kalau tujuan pernikahan adalah kesejahteraan suami istri. Suami menikah itu tujuannya gini loh. Aku mau memberikan kebahagiaan untuk istriku. Amin. Amin. Istri juga pandangannya sama. Aku mau memberikan kebahagiaan untuk suamiku. Kalau dua orang ini saling memberikan kebahagiaan, saya happy karena menerima kebahagiaan dari istri. Istri happy karena dia menerima kebahagiaan dari saya. Bapak Ibu, tujuan pernikahan, kalau engkau cari kebahagiaan, itu bukan kasih. Oke ya? Karena ciri dari kasih bukan begini. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Ciri kasih apa ini? To give. Tujuan pernikahan, kesejahteraan suami istri. Yuk pahami, kalau engkau mau menciptakan nada-nada cinta yang indah dalam keluargamu, berikan yang terbaik untuk pasanganmu. Amin ya. Yang keempat Bapak Ibu. KHK ngomong begini, nomor 1055. Membentuk persekutuan seluruh hidup yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak. Saya tidak bahas panjang lebar, ya. Kelahiran dan pendidikan anak. Menikah itu salah satu tujuannya punya anak. Bukan sekedar bisa mana. Tapi yang paling penting apa? Pendidikan. Pendidikan itu seringkali disalahartikan sama orang Bapak Ibu. Saya tidak akan panjang lebar. Dipikir kalau sudah nyekolano SD, SMP, SMA, kuliah, lulus, jadi sarjana, jadi master, dan seterusnya, saya sudah mendidik anak saya dengan baik. Tidak. Pendidikan bukan cuma formal. Tapi apa? Karakter. Nek nyekolano tok Bapak Ibu, gampang. Setuju? Punya duit selesai. Yang angel itu karakter. Tanggung jawab tujuan pernikahan, pendidikan anak dan kelahiran anak. Dan yang terakhir Bapak Ibu, menurut ajaran gereja, sarana keselamatan Allah. Yang terakhir kalimatnya ngomong begini. Serta kelahiran dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Apa arti sakramen? Ayo yang dulu ikut katekumen. Apa arti sakramen? Tanda sakramen itu adalah tanda kehadiran Tuhan. Jadi tujuan pernikahan
menghadirkan Tuhan dalam hidupmu, bekerja sama dengan Tuhan, sarana keselamatan Allah. Ingat kisah pernikahan di Kana yang kehabisan anggur? Ingat, Yesus datang ke pesta pernikahan Kana. Anda bayangkan kalau pesta itu kehabisan anggur, terus Yesus diam, itu apa jadinya? Saya tidak bahas panjang lebar ini. Tapi prinsip pesta pernikahan di Kana, Yesus hadir dan kemudian dia mengubah air jadi anggur. Bapak Ibu, yuk, tujuan yang kelima dari pernikahan Katolik, sarana tanda keselamatan Allah dalam hidup keluargamu. Amin. Itu yang pertama. Sadari kalau Anda mau membentuk nada-nada cinta di dalam hidup keluargamu. Sekali lagi, sadari bahwa apa tujuanmu menikah. Yang kedua Bapak Ibu, tahu fungsi dan tugasnya. Saya mengajak Anda, tiba-tiba tadi siang saya terinspirasi. Anda pernah kenal enggak dengan yang namanya Ishak dan Ribka? Papa mamanya Yakub dan Esau. Ingat? Ingat ya, Bapak Ibu, Anda tahu enggak? Saya ngomong begini, keluarganya Ishak dan Ribka itu adalah keluarga yang berantakan secara fungsi. Secara iman mungkin iya. Dia adalah salah seorang yang dibenarkan oleh karena iman, setuju? Setuju ya? Tetapi secara fungsi keluarga ini berantakan Bapak Ibu. Kenapa? Zaman dulu tidak ada retret keluarga. Zaman dulu tidak ada camp pria sejati, tidak ada. Wanita bijak, wanita berhikmat, ME, tulang rusuk itu tidak ada Bapak Ibu. Perhatikan, ceritanya Ishak dan Ribka Bapak Ibu. Ya, nanti baca di rumah Kejadian 27 ayat 1 sampai 46. Perhatikan baik-baik. Kisah ini Bapak Ibu. Di Kejadian 25 yang saya tuliskan 27 1 sampai 46. Nanti baca Kejadian 25 ayat 28. Di sana tertulis gini Bapak Ibu. Ishak itu sayang kepada Esau. Ribka sayang kepada siapa? Yakub. Perhatikan baik-baik. Terjadi apa? Terjadi apa Bapak Ibu? Pilih kasih. Mereka tidak ngerti fungsinya. Alkitab di Kejadian 25 ngomong, Yakub itu lebih sayang sama Esau, Ribka lebih sayang sama Yakub. Bapak Ibu, Anda kalau menikah punya anak lebih dari satu, jangan pernah ada perbedaan soal cinta. Setuju? Tahukah Anda, itu loh Master Leong itu di belakang itu, yang sampai sekarang masih sering kali melayani anak-anak young men itu. Anda tanya sama dia, orang-orang yang terluka, yang kepahitan, yang merasa tertolak, yang merasa dibuang, yang merasa dan segala macam. Karena ada perbedaan cinta di dalam keluarganya terhadap anak-anaknya. Dan saya mengalami Bapak Ibu. Saya ini 4 bersaudara. Nomor 1 Cece saya. Nomor 2 saya. Nomor 3 adik laki-laki saya. Nomor 4 adik perempuan. Papa saya sayang sama adik saya laki, nomor 3. Mama saya sayang sama Cece saya, nomor 1. Yang paling tidak enak itu nomor 2 saya. Laki pertama sama Meme yang terakhir. Tapi karena adik saya ini perempuan, anak terakhir, paling bungsu, kami ini Cece sama koko-kokonya sayang sama dia. Nek ada apa-apa, beli jajan, beli apa, kami sering kali beli adik paling cilik ini. Meskipun papa mama tidak terlalu sayang sama adik paling kecil, tapi dia masih mendapatkan cinta saya, cinta Cece saya sama adik saya laki. Yang paling ngenes menurut Anda siapa? Siapa? Saya. Saya ini paling ngenes hidupnya. Mulai SMA sekedar untuk sekolah aja kerja Bapak Ibu. Dulurku 3 bersaudara tidak ada yang kerja, itu bayar uang sekolah itu kerja saya itu. Mulai SMA itu. Anda tahu hasilnya bagaimana? Belakrak tidak karu-karuan. Salah jalan. Hidup di jalanan. Hidup dalam kekerasan. Hidup dalam dosa. Sampai tadi saya bilang meninggalkan istri saya, anak saya 2004 saya meninggalkan mereka. Hidup melanglang buana tidak karu-karuan. Tidak membiayai mereka dan segala macam. Kenapa? Kepahitan di dalam hidup saya. Kenapa sekali lagi? Ada papa mama yang memberikan cinta yang berbeda. Ishak
dan Ribka melakukan hal yang sama, Bapak Ibu. Kekacauan mereka apakah sampai berhenti di situ? Tidak. Anda lihat yang saya tulis. Ribka merancang penipuan, nanti baca ya, Kejadian 27 ayat 6 sampai 13. Jadi ceritanya gini Bapak Ibu. Saya ceritakan secara lisan saja. Suatu hari Ishak itu ngomong sama Esau. Esau, kamu sini Esau. Aku akan memberikan berkat kepadamu. Tapi sebelum aku memberikan kamu berkat Esau, yuk kamu tolong berburu sana. Cari hewan buruan yang bagus. Terus mari gitu aku tolong masak no. Nanti aku masak makanan kamu masak. Setelah aku makan, kamu baru tak berkati. Bapak Ibu ngerti cerita ini enggak? Nah pada saat Ishak itu ngomong sama Esau seperti itu, Ribka nguping. Ya, nanti baca ya, Ribka itu nguping. Begitu Esau pergi, Yakub sini Yakub. Itu loh lihat, papamu nyuruh Esau itu loh. Dia mau memberkati Esau loh Yakub. Wes gini, mumpung kokomu saya pergi. Itu di kandang itu kan ada itu 2 ekor domba. Wes kamu potongan nanti aku sing masak. Lihat ya, dia merancang apa Bapak Ibu? Penipuan. Terus Yakub bilang begini, loh mah, tapi nanti lek papa tahu ya apa mah? Wong aku ini kan kulitnya kan licin mah, koko itu kan berbulu, gondrong rambutnya. Enggak apa-apa, tenang saja. Nanti kulitnya kambing itu kamu balut di lehermu ambil badanmu, sehingga nek papamu meraba, oh ya ini orang berbulu Esau. Diajari bujuk Bapak Ibu. Betul? Ya, Ribka ini merancang penipuan. Padahal tugasnya istri itu apa sih? Penolong. Benar? Bapak Ibu, ayo saya tanya pada Anda. Pernah enggak bujui para suami? Pernah. Itu korbannya paling sering dibujui sama Feni itu ya. Berapa banyak hari-hari ini Bapak Ibu dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Mama lek ngomong ambek anak. Wis ta, ojo ngomong papamu lho ya. Diem ojo ngomong ambek papamu. Wis pokoknya diem wae ndak apa-apa. Ayo, sering gitu ndak ibu-ibu? Sering. Lu kok ngerti Bro Erwin? Ya ngerti. Karena papa mama saya juga gitu. Istri saya juga gitu, anak saya perempuan. Ya, dia sering kali bujui saya. Bapak Ibu, hati-hati. Apakah kekacauan itu sampai berhenti situ? Enggak. Lihat, Yakub menipu Ishak dengan mengaku sebagai Esau. Setelah makanannya jadi, dia pakai bulu kambing domba itu di lehernya begini. Terus bawa makanannya, Pak, ini loh Pak, sop kambingnya wis siap Pak. Saya bawaan sini. Dia curiga. Kok suaranya bukan Esau ya? Tapi nek dilihat dari bulu-bulunya ya memang berbulu sih ya. Ishak itu enggak ketok Bapak Ibu. Oke? Cek kamu coba mendekat ke sini. Nah, sebelum dia masuk di sana, Ribka, kamu pakai bajune kokomu. Supaya nanti baune kokomu. Dibawa ambil Yakub Ishak. Iya, baune Ishak, tapi suaranya kok bukan. Iya, Pak. Aku watuk, itu kira-kira kayak Yanti tadi itu. Tenggorokanku gatel, jadi suaraku rodok enggak enak, Pak. Ya wis lah, tak berkati. Perhatikan baik-baik. Belajar dari siapa Bapak Ibu? Mamai. Selesai sampai situ? No. Ayat 41, 27 ayat 41. Esau hendak membunuh Yakub. Mari makan, Yakub diberkati sama Ishak, melayu deh. Mumpung kokone belum pulang. Pada saat dia melayu, Esau datang. Bawa makanannya, Pak ini loh Pak, sop kambingnya Pak. Loh tapi kan harus tak berkati. Loh kapan Pak? Esau baru sadar dia dibohongi sama Yakub Bapak Ibu. Ayat 41 dia ngomong, waduh sambil marah-marah, sambil teriak-teriak, sambil nangis Bapak Ibu. Dia dendam sama Yakub dan dia ngomong, tak uber Yakub sampai manapun. Sampai akhirnya Yakub melarikan diri dan seterusnya. Anda tahu tuh cerita itu? Sampai ketemu di sungai Yabok jadi peniel dan segala macam. Perhatikan, ini keluarga yang kacau balau secara fungsi dan tugasnya. Bapak Ibu, ketokannya sederhana. Kalau engkau mau menciptakan nada-nada cinta dalam hidup keluargamu,
Selain kau tahu tujuanmu menikah itu apa, Anda dan saya harus tahu fungsimu dan tugasmu sebagai suami, sebagai istri bagaimana. Jangan lagi niru keluarganya Isa dan keluarganya Ribka. Nah, untuk kita boleh tahu apa tugas dan fungsi kita sebagai seorang pria dan wanita, saya bahas dari yang pria dulu Bapak Ibu. Apa fungsimu seorang bapak, seorang papa, seorang suami? Yuk baca sama-sama 1 Korintus 11 ayat 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 yang keras. Supaya kamu mengetahui hal ini, terus ialah Kristus, laki-laki, terus kepala dari Kristus siapa? Allah. Bapak Ibu dengar baik-baik. Dengar baik-baik gini. Boleh enggak 1 Korintus 11 ayat 3 kalau saya simpulkan ada 3 tingkatan. Betul? Ini suami. Ini istri. Kepalanya adalah siapa? Suami. Kepalanya suami siapa? Kristus. Kepalanya Kristus siapa? Allah Bapa. Perhatikan. Istri, suami, Yesus, Bapa. Betul? Pertanyaan saya sangat sederhana. Kalau gitu, Bapa dan Yesus lebih tinggi Bapa. Betul? Betul? Halo? Halo? Loh kok diam semua itu bagaimana? Seta, 1 Korintus 11 ayat 3. Istri, kepalanya siapa? Suami. Kepala suami siapa? Kristus. Kepalanya Kristus siapa? Allah. Berarti Bapa lebih tinggi dari Yesus. Benar? 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 Saya tak yakinkan sekali lagi, saya pengen tahu. Benar enggak gitu loh? Benar? Iki firman saya ngomong loh, bukan saya loh. Kalau memang seperti itu Bapak Ibu, gereja kita itu percaya dengan yang namanya Trinitas. Allah Tritunggal Maha Kudus. Anda dan saya sudah tahu tentang katekumen itu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sama. Tidak ada ceritanya Bapa lebih hebat dari Yesus. Gak ono. Setuju? Bukan Yesus lebih hebat dari Roh Kudus. Tidak ada. Bapa, Putra, Roh Kudus sama. Setuju? Loh, Pak Erwin kalau gitu kok ditulis kepala? Ini bicara fungsi. Ini bukan bicara hierarki. Ini bukan berbicara masalah kedudukan. Bapak Ibu, saya mau tanya kepada Anda. Kepala dengan kaki, mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih hebat? Gimana? Kepala dan kaki, kaki di bawah loh, kepala di atas loh, mana lebih hebat? Ya sama. Lah kalau punya kepala tapi tidak punya kaki terus buat apa? Betul? Apalagi punya kaki tidak punya kepala, ya tambah gak iso urip. Bapak Ibu, kaki dan kepala itu sama. Tidak bisa bilang kepala, hei aku kepala, kamu kaki, kamu mesti nurut sama aku. Tidak bisa. Setuju Bapak Ibu? Tetapi fungsi kepala, fungsi kaki berbeda. 1 Korintus 11 ayat 3 mengatakan, suami kamu kepalanya istri. Nah seringkali banyak orang Kristen pelintir ayat ini. Mah, kamu baca ya 1 Korintus 11 ayat 3. Di sana tertulis loh, aku ini kepalamu loh mah. Jadi mah, aku mau apa terserah aku mah. Wah ini mulai karpet dewe Bapak Ibu. Pakai ayat Alkitab dipelintir. Hei Pak, ini tidak bicara kamu lebih tinggi kedudukanmu daripada istri. Karena Bapak itu tidak lebih tinggi kedudukannya daripada Yesus. Jadi jangan pernah pakai ayat ini terus kemudian kau menindas istrimu. Nah, baca 1 Korintus 11 ayat 3. Kepala mah, kamu itu apa mah? Bukan apa-apa. Tidak bisa Bapak Ibu. Ini bicara apa Bapak Ibu? Fungsi.
Fungsimu kepala. Makanya disebut kepala keluarga itu siapa? Siapa? Suami. Tetapi hari-hari sekarang banyak enggak? Kepala keluarga itu cuma tertulis di kakak. Tapi prakteknya yang dominan siapa? Istri. Alasannya macam-macam. Pak, bojoku itu enggak bisa kerja, Pak. Sing kerja itu aku, Pak. Sing nyari duit itu aku, Pak. Bojoku itu enggak bisa apa-apa, Pak. Bodoh, Pak. Gak sekolah, Pak. Gak iso baca, Pak. Gak iso nulis, Pak. Aku ki sarjana, Pak. Sing golek duit aku. Aku jadi kepala. Semua sesuatu yang memutuskan aku. Ngawur. Banyak keluarga kacau karena dibolak-balik. Kepala disuruh jadi kaki. Tidak bisa, Bapak Ibu. Anda wanita, sehebat apapun engkau. Mungkin kau dilahirkan dari keluarga kaya. Suamimu dari keluarga tidak punya. Dia tetap kepala. Amin. Dia yang berhak memimpin hidup. Fungsinya pria, kepala. Tugasnya apa? Saya ambil contoh Efesus 5 ayat 25. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Hai suami, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan kalau fungsinya kepala, pria adalah kepala, fungsinya adalah kepala, dia punya tugas. Firman katakan mengasihi istrimu dan menghormati serta hidup bijaksana dengan dia. Bapak Ibu, fungsinya pria kalau engkau kepala bukan berarti kau bisa semena-mena dengan istrimu. Para pria dengar baik-baik, justru karena kau kepala, Tuhan katakan kau harus mengasihi dia sama seperti aku mengasihi engkau. Ojo malah dikamplengi Bapak Ibu, ngawur itu. Firman Tuhan di Efesus 5 dengan keras, kasihilah istrimu. Yuk dibuka 1 Petrus 3 itu sudah saya tulis. Ini keren ini. 1 Petrus 3 ayat 7. Pak Leong aku minta waktu 10 menit ya. Sudah mau selesai kok. 1 Petrus 3 ayat 7. Kalau bisa dibukakan, kalau bisa. Kalau enggak tak saya bacakan. Kita bacakan ya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Hiduplah bijaksana dengan sebagai kaum yang lebih lemah dan hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia. Fungsimu sebagai seorang kepala, tugasmu mengasihi istrimu, hidup bijaksana dan menghormati dia. Saya mau tanya, apa bedanya bijaksana dan menghormati? Apa bedanya hidup bijaksana dan menghormati, Bapak Ibu? Menghormati itu berbicara soal status. Anda paham? Istrimu itu adalah penolong yang sepadan yang diciptakan sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Istrimu itu bukan pembantumu. Istrimu itu bukan yang bisa kamu perintah-perintah seenaknya sendiri. Enggak. Meskipun dia dari desa, orang enggak punya, kamu anaknya konglomerat, kamu tetap harus menghormati dia sebagai statusnya sebagai seorang istri. Amin. Itu menghormati. Nek hidup bijaksana Bapak Ibu. Saya langsung kasih contoh saja. Kalau galon aqua di rumah habis, sing ngangkat sopo? Suami apa istri? Suami apa istri? Nek LPG yang 12 kilo di ngone rumah habis, gak iso masak, yang berangkat beli suami apa istri? Nah, nek sampai sing budal istri, ya, nek sampai sing ngangkat galon aqua ngesokno di dispenser itu istri, Anda tidak hidup bijaksana Bapak Ibu. Setuju ya? Istri-istri seneng. Amin.
Sekarang gantian. Istri yang diumbah Bapak Ibu. Tolong slide-nya. Kita bicara tadi pria, sekarang kita bicara soal wanita. Apa fungsi wanita? Tolong fungsinya di Kejadian 2:18 sangat-sangat jelas. Tuhan ngomong begini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Hei ibu-ibu, para istri, dengar baik-baik. Kalau engkau mau menciptakan nada-nada cinta di dalam hidup keluargamu, sadari bahwa engkau jadi istri itu berfungsi sebagai seorang penolong. Bukan malah ngeriwui. Karena faktanya seringkali termasuk saya ngalami para suami ruwet, mumet, stres. Gara-gara sapa? Ngomong Pak, gak apa-apa ndek kene bebas. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Terutama para ibu. Engkau wanita. Fungsimu itu penolong. Bukan ngeriwui. Bukan justru nambah beban suamimu. Bukan justru malah ngerepoti suamimu. Enggak, engkau itu nolong. Amin. Saya enggak akan panjang lebar. Kalau fungsinya adalah seorang penolong yang sepadan, punya tugas enggak? Punya tugas enggak? Tugasnya itu, yaitu tadi ngangkat galon tadi itu. Tugasnya Efesus 5 ayat 24, yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Demikian juga, perhatikan ya, firman ngomong begini, sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus. Para istri saya tanya, engkau menghormati Yesus enggak? Engkau tunduk sama Yesus enggak? Tunduk? Engkau cinta sama Yesus enggak? Perhatikan baik-baik, engkau menghormati Yesus. Engkau tunduk sama Yesus, tetapi kau tidak mau tunduk sama suamimu. Nonsen. Karena firman ngomong sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus. Anda dan saya, dengar baik-baik, bukan saya, istri. Ya, istri tunduk pada suamimu dalam hal apa? Segala sesuatu. Bapak Ibu, saya langsung tutup dengan kesaksian ya. Seringkali orang itu bilang begini, Pak Erwin, suamiku itu selingkuh Pak Erwin. Pak Erwin, suamiku itu KDRT Pak Erwin. Mosok aku disuruh tunduk ambil DE. Banyak orang kesaksian seperti itu Bapak Ibu. Aku enggak tahan Pak Erwin, aku mau cerai Pak Erwin. Bapak Ibu, Anda saya kasih tahu. Hari ini saya bisa berdiri di depan Anda sebagai seorang pewarta di PDI Immanuel. Karena ada seorang istri yang tunduk pada saya dalam segala apapun. Amin. Saya enggak ngarang cerita. Firman Tuhan ngomong 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduk pada suamimu. Supaya kalau Erwin enggak taat pada firman, Erwin juga dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Para suami dengar baik-baik. Pada saat engkau jahat pada istrimu. Dengar ya suami ya. Saat engkau jahat sama istrimu. Istrimu diem. Tidak balas. Dia hanya berlutut datang pada Tuhan. Wadul pada Tuhan kelakuanmu. Hidupmu sedang tidak baik-baik saja. Catat baik-baik. Ada waktunya kalau engkau tidak berhenti. Dia sedang berurusan saya pribadi dengan engkau. Dan saya sudah mengalami itu Bapak Ibu. Kalau ada seorang istri, sekali lagi, melihat kelakuanmu yang bejat, dan dia cuma bisa berlutut berdoa ngomong sama Tuhan. Tunggu waktu Tuhan berurusan dengan engkau. Tim pujian yuk naik yuk. Malam hari ini, Anda mau menciptakan nada-nada cinta dalam hidup keluargamu? Cuman ada 2 kunci Bapak Ibu. Sadari apa tujuanmu menikah. Amin. Yang kedua, yuk mulai sekarang belajar apa fungsimu, apa tugasmu. Maka saya percaya begini.
Mungkin keluargamu lagi tidak baik-baik saja. Tapi pada saat kau berjalan dalam koridor yang benar, kau tahu fungsi dan tugasmu. Di balik masalah akan tercipta nada-nada cinta yang begitu indah. Amin. Oke, Bapak Ibu Anda bangkit berdiri. Yang suami istri boleh berpasangan ya. Yang suami istri. Kalau tidak bawa istri atau tidak bawa suami, jangan cari di sini. Yang suami istri boleh pasangan ya. Kita menyanyikan satu lagu yang keren banget. Sejak pertama bertemu denganmu, ada rasa getaran cinta yang kau panjatkan dari aura wajahmu. Ku jatuh cinta pada dirimu. Sejak pertama bertemu denganmu, sejak pertama bertemu denganmu, Ada getaran cinta. rasa getaran cinta Yes, thank you Lord. yang kau pancarkan dari aura wajahmu. Ku jatuh cinta pada dirimu, Selalu mencintaimu. selalu mencintaimu dalam hatiku selamanya. Tiada yang lain Tuhan. Tiada cinta yang lain, hanya kau satu, kaulah cintaku. Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan boleh izinkan terbentuk sampai saat ini. Apapun alasan kami memilih istri atau memilih suami kami Tuhan. Apapun alasan itu. Ada satu kebenaran firman yang kami percaya bahwa Engkau yang menciptakan lembaga perkawinan itu. Dan Engkau tidak pernah salah memilihkan kami pasangan. Tuhan terima kasih untuk keluarga ini. Mungkin hari-hari ini kami melalui dengan keadaan yang tidak mudah Tuhan. Ada keributan-keributan, ada salah paham mungkin, ada perlakuan-perlakuan, perkataan-perkataan yang tidak benar, yang tidak baik. Tuhan apapun yang kami lalui hari-hari ini, malam hari ini kami Tuhan ajar satu hal. Bahwa kami harus mengerti Tuhan, bahwa tujuan kami menikah, dan kami mau belajar fungsi dan tugas kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami terlalu mengedepankan ego kami. Kami terlalu gampang memaki, kami terlalu gampang menghakimi, kami terlalu gampang menyakiti. Bahkan kami mengatakan aku mau pisah dari Engkau. Malam hari ini kami belajar Tuhan. Bagaimana dalam situasi yang tidak mudah kami boleh menciptakan nada-nada cinta yang indah bagimu. Sekali lagi Tuhan terima kasih. Kau baik. Kau sangat-sangat baik. Terima kasih Tuhan. Dalam hatiku selamanya, tiada cinta yang lain, hanya kau satu, kaulah cintaku. Silakan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Oleh karena kasih cinta Tuhan,
sungguh saat ini kita juga mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan sebagai persembahan atas kasih cinta Tuhan. Sejak pertama bertemu denganmu, ada rasa getaran cinta yang kau pancarkan dari aura wajahmu. Ku jatuh cinta pada dirimu, selalu mencintaimu dalam hatiku selamanya. Tiada cinta yang lain, hanya kau satu, kaulah cintaku. Selamanya tiada cinta yang lain, hanya kau satu, kaulah cintaku. Mohon kesediaan waktunya untuk beberapa pengumuman. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Mohon waktu dan kesabarannya untuk beberapa pengumuman dari kami. Puji dan syukur kepada Tuhan, acara persekutuan doa pada malam hari ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir bersekutu pada malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama hadir, mungkin bisa berdiri sehingga umat dan tim dapat memberikan salam. Baik. Selamat datang, Pak. Baik, silakan duduk, Pak. Terima kasih. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak John Erwin yang telah bersedia menggantikan saya pada malam hari ini. Tersangkanya sudah berdiri di sini. Ya, semoga Bapak dan keluarga senantiasa diberkati dengan berkat Tuhan yang melimpah. Untuk info persekutuan doa minggu depan tanggal 15 Februari dengan pembawa firman Bapak Michael Santoso dengan tema kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Bapak Ibu pasti tidak asing lagi dengan lagu kemesraan. Lagu ini adalah ciptaan dari Frankie Sahilatua yang populer di era tahun 90-an. Yang masih dinyanyikan hingga saat ini. Di mana lagu itu bercerita tentang hangatnya kemesraan yang ingin dirasakan untuk selamanya. Apakah kemesraan itu bisa dihadirkan di dalam setiap hari, di dalam setiap kehidupan kita? Dan bagaimana cara menghidupkan kemesraan itu di dalam kebersamaan kita? Mari Bapak Ibu kita boleh saksikan VT dan iklan berikut.
Baik Bapak Ibu, segera temukan jawabannya dengan tema kemesraan ini janganlah berlalu minggu depan tanggal 15 Februari, jam dan tempat yang sama. Untuk tambahan, untuk dress code minggu depan dalam rangka masih dalam suasana Imlek ataupun nuansa Valentine, ada best costume dan best couple dan juga yang terakhir ada angpau. Pengumuman berikutnya bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengikuti pelayanan KUR dapat menghubungi Ibu Yeni atau Ibu Melia di nomor yang tertera di layar. Kemudian berikutnya info pelayanan doa bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa dapat menghubungi Ibu Grace, Bapak Richard dan Bapak Bambang dengan nomor yang tertera di layar monitor. Info pelayanan konseling juga kami mengadakan. Info pelayanan konseling dapat menghubungi Ibu Yanti, Pak Richard dan Ibu Grace. Dan yang terakhir akan diadakan acara SHDR oleh KEP Paroki Santo Yakobus. Untuk info dan waktu pendaftaran iklan dapat dibaca di layar di depan. Sekian pengumuman dari kami atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Frans atas pengumumannya. Bapak Ibu, puji Tuhan kita boleh menyelesaikan persekutuan doa pada malam hari ini. Mari kita mau tenangkan hati kita mau mengucap syukur karena kasih cinta Tuhan yang begitu besar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada malam hari ini kami boleh diingatkan akan cinta kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami. Saat kami boleh mendapatkan Tuhan pasangan hidup, istri ataupun suami, kami percaya Tuhan, Kau sudah taruh cinta kasih-Mu di dalam setiap kami. Bapa, kami juga bersyukur karena cinta-Mu Tuhan. Bapak John Erwin boleh hadir di tempat ini. Sungguh Tuhan, kami percaya Engkau sangat mencintai beliau luar biasa. Sehingga Kau boleh memberkati keluarganya Tuhan, pekerjaannya, kesehatannya, bahkan pelayanannya Tuhan. Dimanapun beliau boleh berada Tuhan, biarlah beliau juga boleh menebarkan cinta kasih-Mu Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Bapa, kami berucap syukur Tuhan, kalau malam hari ini kami juga boleh merasakan cinta kasih-Mu di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Bapa, kalau sebentar lagi kami boleh berpisah satu dengan yang lain. Biarlah cinta kasih-Mu tetap Tuhan selalu hidup di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh berbagi cinta kasih-Mu dengan sekeliling kami Tuhan, dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, bahkan di dalam komunitas pun Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh juga menjadi penebar cinta kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami boleh berpisah satu dengan yang lain. Dan kiranya juga Tuhan, kasih cinta-Mu menyertai perjalanan kami, sehingga kami setiap daripada kami boleh tiba di rumah tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sampai berjumpa Kamis minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, amin. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat
dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja